Haleluya, puji Tuhan. Kita masih sehat dan kuat, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik dan mengasihi kami. Saatnya kami akan dengar isi hati-Mu, Engkau berbicara kepada setiap kami, menjadi jawaban dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih sehat kuat, semua berkat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dan melihat kebenaran firman Tuhan. Nggak ada hubungannya dengan virus, karena saya nggak akan bicara tentang virus. Tapi saya ingin kita fokus dengan hal-hal yang positif yang kita harus alami di hari-hari ini, yaitu tinggal di rumah atau stay home. Saya tertarik dengan keadaan ini karena seumur-umur baru kali ini saya dipaksa untuk liburan, tapi dipenjara di dalam rumah, alias tidak boleh kemana-mana. Harus libur, tapi tidak boleh kemana-mana, berarti diam di rumah. Ini keadaan yang unik, yang mungkin belum jarang kita alami ya. Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di Kejadian 18. Pada perikop ini menceritakan mengenai Abraham dan Sarah. Pada zaman itu, tenda adalah rumah, dan keluarga ini hanya terdiri dari suami dan istri. Mereka belum memiliki anak. Setiap keluarga memiliki masalah masing-masing. Namun bila anggota keluarga tetap tinggal di dalam rumah itu, pasti ada jalan keluar. Sebaliknya, kalau masalah datang dan anggota keluarga itu lari atau meninggalkan persekutuan tersebut, tentu Tuhan tidak berkenan. Allah kita adalah Allah yang senang dengan keluarga. Seringkali Allah menggambarkan dirinya sebagai Bapa dan kita adalah anaknya. Seringkali juga Allah menggambarkan sebagai mempelai laki-laki dan kita gereja Tuhan adalah mempelai perempuan. Seperti hubungan di dalam keluarga. Matius 18 ayat 20 katakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Allah kita ada di tengah-tengah kita. Allah kita ada di rumah kita. Nah, kalau Allah ada di rumah kita, berarti Allah mendengar semua percakapan kita dan melihat semua perbuatan kita. Melihat perlakuan suami terhadap istri, atau sebaliknya, melihat perlakuan orang tua terhadap anak-anak, atau orang tua atau anak-anak kepada orang tua. Kira-kira bagaimana ya reaksi Tuhan ada di rumah kita dan melihat semuanya? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, kalau Allah ada di tengah kita, kira-kira Allah tahu kebutuhan dan keperluan keluarga kita? Tentu saja. Dalam perikop Abraham dan Sarah ini, Allah tahu persis kebutuhan mereka, yaitu seorang anak. Kejadian 18 ayat 14 katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Allah hadir di keluarga ini dengan janji yang dahsyat dan luar biasa, yang melampaui kekuatan alam, menembus batas kemustahilan. Bukankah Allah kita Allah yang tanpa batas? Dan benar, pada waktu yang ditetapkan di tahun depan, seorang opa yang berumur 100 tahun dan Sarah yang sudah menopause melahirkan seorang anak laki-laki, persis seperti yang diinginkan dan dibutuhkan keluarga ini. Saya ingin mendorong jemaat Tuhan menghadapi hari-hari yang di rumah saja ini. Mari pakai momen ini untuk lebih menunjukkan kasih kepada suami, istri, dan anak-anak. Mungkin selama ini selalu yang menjadi alasan, aku tidak ada waktu dan sebagainya. Namun hari-hari ke depan ini, di mana pemerintah kota sudah menetapkan keputusan untuk memperpanjang waktu kita di rumah, mari kita enjoy dengan keluarga kita. Mungkin ada yang bilang, bagaimana mau enjoy? Istriku cerewet, ngomong terus, enggak stop. Atau bagaimana mau enjoy? Suamiku, anak-anakku hanya main handphone terus. Atau bagaimana mau enjoy? Beras, kebutuhan dapur mulai menipis, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin ada banyak alasan untuk kita mengeluh, tapi firman Tuhan ingatkan bahwa Allah ada di rumah kita, di keluarga kita. Mari kita buat mesbah keluarga. Nggak perlu 2-3 jam seperti ibadah di hari Minggu, tapi satukan hati. Mari berdoa bersama, baca ayat bersama, bernyanyi bersama.
Percayalah, Allah ada di rumah kita dan Allah tahu persis kebutuhan rumah kita. Untuk menutup, saya ingin ingatkan mujizat pertama yang Yesus lakukan di perkawinan Kana, di dalam keluarga yang baru terbentuk. Saat itu Yesus diundang dan ada di tengah-tengah keluarga mereka. Maka air tawar itu berubah menjadi air anggur dalam sekejap. Allah sanggup mengubah hal-hal yang pahit dan tawar menjadi manis dan menyenangkan, sehingga hidup keluarga kita menjadi cermin kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini kami masih boleh menikmati firman-Mu. Di tengah-tengah Tuhan masa-masa sukar pada hari-hari ini, kalau firman-Mu masih datang menyapa hidup kami, menguatkan kami, untuk kami saling mengasihi, menunjukkan kasih di tengah-tengah keluarga kami, karena Engkau ada bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu persis kebutuhan dan keperluan setiap umat-Mu yang mendengar berita gembira ini Tuhan. Kami tahu Engkau melihat dan mata-Mu tertuju kepada orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkaulah menjadi kekuatan kami, pokok pujian kami, penyembahan kami, pusat dari keluarga kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami serahkan minggu yang akan datang berjalan bersama dengan Engkau. Kami melakukan perkara-perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.